Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang di media online pembelajaran pada mapel informatika. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran secara daring karena memang jadwalnya harus dijadwal, tidak secara terus-menerus. Kita ada pertemuan secara luring, jadi masih pertemuan tatap muka terbatas. Oleh karena itu jadwal daringnya juga masih berjalan. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi atau langkah-langkah tentang pemecahan masalah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Pada pertemuan sebelumnya kita menganalisa dulu masalah itu definisinya apa, kemudian cara jenis-jenis masalah itu apa saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang langkah-langkah pemecahan masalah. Tapi sebelum itu, kita untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umul kita bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang kelak bisa menuntun kesuksesan untuk kalian semua. Ala hadinah wa ala kulli niyatin shalihah. Lahum al-fatihah. Baiklah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang bagaimana caranya memecahkan masalah. Nah, ini kita simak penjelasannya. Cara menyelesaikan masalah. Yang pertama, seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Nah, seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu seseorang akan merasa memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Sekarang kita coba memahami masalah. Nah, jika seseorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Memahami masalah perlu suatu diagnosis tertentu pada suatu kejadian. Nah, diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh, dan paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapinya itu. Nah, kemudian kita harus mengetahui penyebab masalah. Nah, problemnya ini apa? Masalah terjadi karena adanya penyebabnya. Nah, oleh sebab itu diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semuanya cepat selesai. Nah, kita harus mencoba menyederhanakan masalah. Nah, biasanya masalah menjadi sangat sulit akibat ulah kita sendiri. Nah, putus asa merupakan salah satu penyebab masalah tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, sederhanakan masalah agar solusi segera dapat kita dapatkan. Nah, sekarang kita fokus pada solusi. Nah, ketika mendapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Nah, hal ini sangat tidak baik karena menyesali dan meratapi tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, oleh sebab itu, mulailah fokus pada tindakan pemecahan masalah agar solusi segera terwujud. Dengan begitu, masalah dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Nah, sekarang kita kenali penyelesaian masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah perlu mengenali dan mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Nah, buatlah daftar atau tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi yang dapat dipakai menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kita mencoba menemukan strategi penyelesaiannya. Nah, setelah kemungkinan penyelesaian masalah terbentuk, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Nah, strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan segala masalah dengan baik. Seseorang harus paham mengenai masalah yang dihadapi dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana.
Yang berikutnya kita mengevaluasi implementasi pemecahannya. Nah, pastikan melakukan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum mengimplementasikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Nah, kita bisa belajar dari salah satu karakter dari animasi ini, yaitu Nusa. Jadi manusia yang kuat dan jangan mengeluh. Nah, ini termasuk salah satu cara bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, kebiasaan mengeluh itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, justru sikap ini menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah sangat rumit, kompleks, sulit, dan tidak mudah diselesaikan. Nah, kebiasaan ini sangat tidaklah baik. Oleh sebab itu, ubahlah kebiasaan ini menjadi tindakan nyata yang menciptakan solusi dengan cara kita banyak bersyukur. Itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah dengan tidak mengeluh secara berlebihan. Nah, yang berikutnya kita segera ambil tindakan atau action. Nah, tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah, fokus dalam mencari masalah, kepandaian dalam menyusun strategi tidak akan membuahkan hasil. Nah, jika tidak segera bertindak untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang berikutnya kita harus mampu mengatur emosi. Emosi dari pola pikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Nah, pengendalian emosi yang sangat baik akan mempengaruhi pola pikir yang baik. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih, sehingga setiap masalah yang dihadapinya terasa sulit dan sangat susah untuk terselesaikan. Nah, yang berikutnya kita harus berpikir logis. Nah, berpikir secara logis dan rasional dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Oleh sebab itu, wajib bagi seseorang untuk dapat berpikir secara logis dan positif agar masalah yang dihadapinya dapat terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya kita harus bersikap proporsional. Nah, kejiwaan seseorang dapat terpengaruh oleh sifat-sifat negatif karena sikap proporsional yang dilakukannya. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi tenang dan santai agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Perasaan marah, stres, atau sedih tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat masalah menjadi lebih rumit. Nah, terima kasih untuk hari ini pada pembelajaran informatika. Sebagai catatan, seperti biasa, tuliskan nama, kelas, dan jurusan pada kolom komentar. Kemudian tuliskan apa langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu alami atau yang kamu hadapi. Nah, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Nah, file ini juga saya sertakan pada file PowerPoint, nanti saya sertakan di Google Classroom. Jika ada yang mengalami kesulitan bisa WA langsung. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dipelajari materi-materi sebelumnya, karena pada minggu depan kita akan mengadakan PTS ya. Jadi mungkin itu saja, ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.